Oke, kali ini kita mau operasi pecahan bentuk pembagian. Ya, tadi kan operasinya perkalian ya pecahan, sekarang pecahannya tuh perkalian pembagian. Ya udah langsung kita bagi ya 3/2. Ini titik 2 itu bagi ya. Nah, karena pembagian itu akan ribet ya, jadi si pembagian ini kita rubah jadi perkalian aja. Nah, si 6/8 karena dirubah jadi perkalian jadi dibalik jadi 8/6 ya, 6/8 jadi 8/6 gitu dibalik. Oke, ada yang bisa dibagi nggak atas sama bawah? Ya ada nih ya kan, atas sama bawah bisa dibagi. 3 sama 6 kan sama-sama bisa dibagi 3 ya kan, atau juga malas bagi dulu atau mau kali dulu boleh, tapi kan kalau misal kita kali dulu jadi angka jadi gede. Kalau kita bagi dulu, ingat ya, lebih enak ngebagi dulu dibanding mengalihkan dulu, karena kalau ngebagi dulu jadi angka jadi lebih kecil gitu ya. Jadi ini sama-sama dibagi 3, atas dibagi 3 dapat 1, bawah bagi 3 dapat 2 gitu. Nah, atas juga kan bisa dong dibagi sama bawah, 8 bagi 2 dapat 4 gitu ya. Sisanya yang di atas 1 dikali 4 dapat 4 per, ini kan per ya, yang bawahnya kan sisanya cuma 2 doang, jadi 4 bagi 2 dapat 2 gitu. Mau langsung juga di sini boleh nih, 4 bagi 2 langsung 2, jawabannya ya 2 gitu, sama ini kan, sebenarnya begitu juga boleh gitu ya. Oke, nah ini bentuk pecahan, ini per ya, per itu artinya bagi juga sama sebenarnya, pembagian ini sama pembagi per itu sama-sama pecahan juga operasinya. Jadi 12/5 dibagi oleh 4/5. Nah ini supaya pembagiannya nggak terlalu ribet, 4/3 saya naikin ke atas biar sejajar sama dia. Kalau dia naik ke atas itu berubah jadi perkalian ya, dan ini juga dibalik, 4/3 jadi 3/4 ya. Kalau pembagian mau dirubah jadi perkalian jadi dibalik ya, 4/3 jadi 3/4. Ada yang bisa dibagi nggak atas sama bawah? Atas sama bawah bisa dibagi tuh ya, 12 bagi 4 dapat 3 gitu ya. Nah 3 kali 3 nih kan, atas sama atas kan dikali, 3 kali 3 dapat 9 per bawahnya cuman ada angka 5 doang kan misalnya, jadi 9/5 gitu. Oke, lanjut. 8/9 ya dibagi sama 12 itu gimana caranya? 8/9 kalau tadi kan dibagi oleh pecahan, nah ini dibagi oleh bukan pecahan gitu. 12 boleh nggak sih saya bikin per 1 jadi pecahan kan? Nah ini sebenarnya kita nggak ngerubah soal, kita cuma ngerubah bentuk si 12 jadi pecahan. Nah coba kita lihat, 12 dibagi 1 tetap 12 kan, nggak berubah ya, kita hanya ngerubah bentuk bukan nilainya. Nilai tetap 12 per 1 tetap 12 gitu. Jadi 8/9. Nah pembagian kita rubah jadi perkalian, 12 per 1 berubah jadi 1/12 seperti itu ya. Jadi ini kita bagi 4 ya, ini sama-sama bisa dibagi 4 ya, atas sama bawah ya. 8 bagi 4 dapat 2, 12 bagi 4 dapat 3. Yang di atas nyisa 2 kali 1 dapat 2 per yang di bawah sisanya adalah 8 dikali sama 3 dapat 27. Jadi 2/27 jawabannya. Oke, lanjut lagi. Nomor D. Nah ini ada pembagian terus dibagi lagi ya, berkali-kali ya, lebih dari 1 kali dibaginya. Jadi cara ngerjainnya gimana? Kita ngerjainnya dari kiri dulu ya, dari kiri dulu baru ke kanan, jangan dari kanan ke kiri, hasil pasti beda ya. Dan juga ngerjain jangan begini, ini karena pembagian berarti ini saya kali, ini dibalik jadi 5/6 ya, 6/5. Ini gini juga saya balik misalnya jadi 9/20. Salah ya, bukan begitu caranya. Walaupun aturannya tadi kalau pembagian berubah
Kalau mau berubah jadi perkalian ini dibalik. Nggak boleh secara sekaligus semuanya segini. Kerjain dulu yang ini dulu. Ya, kalau kamu mau ngerjain ini ya ini aja dulu yang dibalik. Ini nanti hasil pasti beda. Hasil nanti jadi beda. Ya, ingat ya, dari kiri dulu baru ke kanan. Misalnya saya ngerjain ini 15, kan pembagian jadi perkalian ya. Jadi 6/5 jadi 5/6. Ini masih tetap pembagian 20/9. Gitu. Oke. Nah, ini 15 sama 6 itu masing-masing bisa dibagi 3 kan? Ya, bisa dibagi 3. Ini saya bagi 3 dapat 5. 6 bagi 3 dapat 2. Gitu. Jadi 5 kali 5 25 per yang bawahnya kan sisanya 2. Nah, kemudian kan dibagi sama 20/9. Gitu ya, 25/2. Nah, 20/9 ini kita rubah jadi perkalian, jadi 9/20. Gitu ya, jadi 9/20. Gimana caranya? Ada bisa dibagi nggak? Gitu. Jangan dikali dulu ya. Kalau ada yang bisa dibagi, bagi dulu. Karena kenapa? Kalau kita kali 25 kali 9 kan banyak banget ya. Terus belum bawahnya lagi, nanti kita nyederhana ini jadi makin sulit. Kalau misal ada bisa dibagi, ya contohnya 25 sama 20 kan masing-masing bisa dibagi 5 ya. Bagi 5 dapat 5, bagi 5 dapat 4. Nah, jadi kan kita pengalian jadi nggak terlalu besar. 5 kali 9 dapat 45. Per, ya bawahnya kan per nih. Sisanya yang bawah tuh 2 kali 4 dapat 8 gitu. Mau bikin pecahan biasa boleh, mau bikin pecahan campur boleh. Kalau mau bikin pecahan campur ya ingat materi yang sebelum yang tadi ya. 45 dibagi 8 itu mendekati berapa? Ya. Mendekati 5 kan dapatnya. Karena 5 kali 8 kan 40. Ya, baru 40 ya. Kita maunya 45, berarti kurang berapa? Kurang 5. Taruh di sini gitu. Ini hasil bagi, ini sisanya kita taruh sini. Jadi ini pecahan campurnya adalah ini. Gitu. Oke? Semoga ngerti.